Kegunaan unik angpau. Selamat tahun baru. Tiba lagi pada musim penuh angpau yang semua sukai. Mari kita lihat, silakan hadirin yang sudah mendapatkan angpau boleh menunjukkan angpaunya. Baik, kita akan meminta setiap orang untuk mengatakan kata ucapan yang baik sehingga saya bisa terus membagikan angpau. Baik, kita mulai dari Ian. Semoga setiap tahun sejahtera. Bagus, ayo diteruskan. Selamat tahun baru, semoga rezeki terus mengalir. Ini sangat penting. Baik, berikutnya. Semoga mendapat keberuntungan besar di tahun naga. Semoga mendapatkan keberuntungan besar di tahun naga. Baik. Semoga mendapatkan keberuntungan. Baik, Pinswen. Saya tidak punya kata ucapan yang baik. Kamu tidak punya kata ucapan yang baik. Gawat. Ini yang terjadi jika tidak ada kata ucapan yang baik. Baik, ayo perhatikan. Cepat ucapkan kata ucapan yang baik. Ayo Ruichi katakan. Semoga semakin maju. Langsung diucapkan, ibu mengerti. Baik, teruskan. Semoga setiap tahun selalu mendapatkan lebih. Baik, kamu sudah aman. Ayo teruskan. Saya juga tidak punya. Kamu juga tidak punya ucapan yang baik. Ibu rasa kamu sangat ingin pergi dengannya. Cisin? Saya juga tidak punya ucapan yang baik. Pada saat kritis seperti ini, cepat pikirkan satu ucapan. Baik, Suhan, cepat selamatkan diri sendiri. Saya tidak punya ucapan yang baik. Bawa pergi. Ikut. Ayo katakan ucapan yang baik. Semoga penuh dengan keberuntungan. Baik, semoga penuh dengan keberuntungan. Baik, orang-orang ini ada di sini. Siapa yang mau memberitahu ibu, orang yang sekujur tubuhnya hitam legam dan bertangan putih ini adalah siapa? Baik. Ruci tahu? Jawab. Dia khusus menangkap orang yang tidak mendapatkan angpau. Dia khusus menangkap orang yang tidak mendapatkan ampau. Apa yang akan terjadi jika tertangkap? Akan diculik. Harus membayar uang tebusan lainnya? Akan dibawa pergi dan dimakan. Dibawa pergi dan dimakan. Sebenarnya siapakah siluman bertubuh hitam dan bertangan putih ini? Mari kita saksikan kisah berikut ini. Menurut legenda, ada seorang siluman yang sekujur tubuhnya berwarna hitam dan hanya tangannya yang berwarna putih. Namanya Sui. Sui suka keluar saat malam tahun baru, saat semua orang tertidur lelap untuk mengelus kepala anak kecil. Anak yang kepalanya pernah dielus olehnya pasti akan demam tinggi. Jadi pada malam tahun baru, orang dewasa akan menemani anak-anak tanpa tidur. Ini yang disebut melindungi dari Sui. Pada malam tahun baru suatu tahun, sepasang suami istri di desa memutuskan untuk melindungi putra mereka agar kepalanya tidak dielus oleh Sui. Di sepanjang malam tahun baru, mereka memegang kertas merah dan uang tembaga untuk bermain dengan putra mereka. Bermain hingga tengah malam, mereka sekeluarga satu persatu tertidur. Kertas merah yang membungkus uang tembaga tergeletak di sisi bantal begitu saja. Mendadak, hanya dengan sekelebat suara, Sui sudah berdiri di sisi tempat tidur. Saat dia baru mau mengulurkan tangan untuk mengelus kepala anak itu, kertas merah di sisi bantal mendadak mengeluarkan sinar keemasan yang terang. Sui ditakuti oleh sinar keemasan itu, lalu berteriak dan buru-buru lari keluar. Keesokan harinya, sepasang suami istri ini memberitahu tetangga bahwa Sui takut kepada kertas merah yang berisi uang tembaga. Hal ini dengan cepat tersebar ke seluruh negeri. Setelah itu, setiap malam tahun baru, orang tua akan memberikan anak-anak uang tembaga yang dibungkus kertas merah dan diletakkan di sisi bantal. Ternyata Sui benar-benar tidak berani datang untuk mengelus kepala anak lagi. Sejak itu, orang-orang menyebut uang ini sebagai uang penahan Sui. Karena lafal Sui dan usia sama. Perlahan-lahan, uang penahan Sui diubah menjadi uang angpau. Karena kita semua sudah mendapatkan angpau, maka pasti akan mendapatkan permulaan yang baik. Tapi kita akan membahas cara terbaik untuk menggunakan uang angpau ini. Sekarang, mari kita sambut dulu pakar kebahagiaan kita hari ini, Ibu Huang Cisin. Ibu Huang Cisin, spesialis dalam pendidikan finansial anak, memberikan pengetahuan finansial yang berguna bagi anak seumur hidupnya. Ibu Cheng Sinwei. Ibu Cheng Sinwei memiliki banyak pengalaman dalam kegiatan pelayanan sosial. Sering memimpin murid untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Apa kabar para pemirsa? Serta 6 perwakilan orang tua yang hadir di sini, selamat datang. Anak-anak yang manis, kalian dari sekolah mana? SD Haisan Kuo. Baik, anak-anak dari SD Haisan Kuo, ibu lihat kalian semua sudah mendapatkan angpau. Ibu mau tanya, orang yang setiap tahun bersusah payah menunggu demi menerima uang angpau ini silakan angkat tanda lingkar. Orang yang merasa biasa saja angpau bukan apa-apa silakan angkat tanda silang.
Oh, masih ada yang mengangkat tanda silang. Tuan Sui juga mengangkat tanda silang. Beritahu ibu betapa kalian menanti-nantikannya. Setiap kali saat kecewa karena tidak memiliki uang untuk membeli camilan atau apa, saya akan berkata, saya sudah tidak punya uang. Lalu tiba-tiba, oh ya tahun baru, tidak apa-apa, asalkan dapat bertahan hingga tahun baru Benar, saja. yang penting bertahan hingga tahun baru saja. Bagaimana dengan Changtung? Sangat menantikannya. Karena jumlah angpau setiap tahun itu berbeda. Apakah kamu akan mencatat siapa yang memberikan uang berapa banyak padamu? Iya. Oh, mengapa tadi ada satu orang yang mengangkat tanda silang? Ayo, Pinsuen. Karena ayah akan selalu memberikan uang jika saya membutuhkannya. Jadi kamu tidak mementingkan uang angpau itu? Eh, Semua orang memancarkan tatapan iri kepadamu, benar tidak? Oh, kamu juga mengangkat tanda silang? Mengapa kamu mengangkat tanda silang? Karena ayah selalu mengambil uangku. Jadi memberikan uang kepadamu juga percuma. Sebentar saja uang itu sudah diambil, benar? Benar. Baik, kami akan beritahu kalian kenapa hari ini membahas topik ini. Mungkin orang tua juga tidak tahu. Pada tahun 2011, Pusat Dukungan Keluarga melakukan sebuah survei. Mereka menemukan bahwa 95% anak akan mendapatkan uang angpau. Ini sangat wajar bukan? Rata-rata satu orang mendapatkan $6.274 Taiwan. Begitu banyak uang ya. Coba lihat. Jadi kami juga melakukan pemahaman terhadap 300 orang anak dari seluruh Taiwan. Kami bertanya, berapa buah angpau yang bisa kamu dapatkan dalam setahun? Ada 28% yang 7-9 buah. 31% di atas 10 buah. Ada 27% mendapatkan 4-6 buah. Baik, lainnya 13% mendapatkan 1-3 buah. Hanya ada 1% yang tidak mendapatkan angpau. Jadi survei kami menemukan bahwa 99% anak mendapatkan angpau. Dari semua ini, orang yang berharap uang itu bisa diserahkan untuk diatur sendiri, angkat tanda lingkar. Baik, hanya ada satu orang yang mengangkat tanda silang. Baiklah, tidak apa-apa. Pinsuen? karena kakak bilang saya suka sembarangan membelanjakan Oh, uang. begitu. Tapi itu benar, karena setiap kali keluar saya akan terus membelanjakannya. Jadi kamu berharap jangan memberikan semuanya untuk kamu tangani, bukan? Tapi, Ibu Cisin, uang angpau itu butuh perencanaan. Kenapa harus begitu? Baik, mungkin saat anak-anak mendapatkan uang ini, dia merasa seolah-olah ini miliknya sendiri. Benar? Dalam perencanaan, sepertinya tidak ada hak menikmati sendiri seperti ini. Setelah diambil, sepertinya akan menjadi milik orang tua. Jika pada aspek perencanaan ini, orang tua bisa bersama-sama memikirkan bahwa melalui pemberian angpau kepada anak bisa memberikan konsep belajar pengelolaan finansial. Kelak pengelolaan angpau ini bisa diperluas hingga pengelolaan uang saku. Bukan hanya ini saja nilai angpau. Manfaat yang ditimbulkannya kelak akan melebihi batas-batas ini. Jadi intinya jangan berpikir uang angpau hanya uang angpau. Dia adalah permulaan pembelajaran keuangan, bukan? Baik, saya akan bertanya, anak-anak tersayang, mari kita bicara sejujurnya. Yang sebagian besar uang angpaunya diambil, angkat tanda lingkar. Kamu mengangkat begitu tinggi, baiklah. Saya sudah melihatnya. Sebagian besar diambil. Apa alasan yang dipakai orang tua? ditabung. Mereka berkata akan menabungnya untuk... Tapi kadang saya akan ikut untuk melihat apakah benar-benar ditabung. Lalu apa yang kamu dapati? Benar-benar ditabung. Jika saya mendapatkan uang angpau, saya bisa memutuskan sendiri apakah mau diberikan kepada mereka atau saya simpan sendiri. Tapi biasanya saya akan simpan sendiri. Biasanya diambil orang tuaku karena orang tuaku mengira aku akan sembarangan membelanjakan uang. Jadi akhirnya tidak ada uang yang bisa digunakan. Baik, Pin Yuan, bagaimana kondisi di keluargamu? Mereka berkata dibagi 30-70 atau setengah-setengah. Tunggu, dibagi 30-70, siapa yang 30, siapa yang 70? Saya 30, mereka 70. Mereka 70%. Baik, sekarang saya akan bertanya pada orang tua. Orang tua yang akan mengambil uang angpau anak, silakan angkat tanda lingkar. Yang akan membuat rencana dengannya, angkat tanda silang. 3-3. Ayo Ibu Siucu. Sebenarnya tergantung pada usia anak. Mungkin saat di tingkat kelas rendah sebenarnya dia tidak memiliki konsep mengenai uang. Selain itu dia merasa memegang uang berjumlah sebesar ini juga tidak tahu mau diapakan. Jadi sebenarnya pada saat ini saya yang akan mengelolanya untuk mereka. Namun sekarang sudah tingkat kelas tinggi, bahkan salah satunya sudah kelas 1 SMP. Saya akan mempertimbangkan apakah sekitar 50% akan diberikan kepada mereka untuk digunakan sendiri. Lalu mungkin 50% lainnya saya akan menyimpannya, 50% miliknya mungkin akan digunakan untuk menanggung sebagian biaya. Jadi sebenarnya bagian yang boleh dia gunakan sekitar 20%. Ayo, silakan Pak Luhau, ceritakan. Sebenarnya saya seperti ibu ini, Ya. saya tidak mengambil semuanya. Baik. Saya juga mengambil 50% dan telah membuka sebuah rekening khusus untuk menabungnya. Karena kami pernah berjanji kepadanya tidak akan menggunakan uang dalam tabungannya. Baik, Ibu tadi mengangkat tanda silang. Jadi bagaimana dalam keluarga kalian? Saya memiliki 2 orang anak. Pada dasarnya begitu anak-anak lahir, saya akan membuka tabungan perorangan untuk mereka. Saya menabung semuanya.
Tentu saja jika dia ingin membeli sesuatu, misalnya laptop, saya rasa itu adalah barang kebutuhan tingkat mewah untuknya. Jadi dia membelinya dengan uang itu. Saya tidak bisa memberikan batasan jumlah padanya. Alasannya karena saya memberitahu dia, kelak pada saat ibu tidak bisa bekerja, uang ini akan menjadi dana pendidikanmu. Jadi dana pendidikan sekarang sepenuhnya saya yang biayai, saya tidak akan mengurangi uangnya. Saya juga memberitahu dia menabung di bank ada bunganya. Dia bisa kapanpun memeriksa buku tabungannya dan akan saya perlihatkan. Tidak apa-apa, kita bisa langsung verifikasi. Jadi bagaimana pemikiranmu sekarang tentang memberikan uang kepada ibu? Yang tadi ibuku katakan semuanya benar. Benar Iya, begitu? Benar. Jadi kamu pernah memeriksa rekening itu? Kamu memeriksa apa? Saya memeriksa apakah uang dalam tabunganku berkurang atau bertambah. Benar-benar ada bunga? Ada. Saya akan bertanya kepada anak-anak tersayang yang orang tuanya pernah membahas dengan kalian bagaimana cara menggunakan uang angpau ini, angka tanda lingkar. Yang sudah dipikirkan sendiri, 50% untuk ini dan 50% untuk itu angka tanda silang. Yang pernah membahas angka tanda lingkar, yang tidak pernah angka tanda silang. 10 orang tidak pernah membahas, lalu yang pernah membahas hanya 5 orang. Tanpa pernah dibahas sudah diputuskan orang tua, apakah cukup diputuskan saja? Sisin bagaimana? Keputusan orang tua yaitu sebagian besar ditabung. Saya juga merasa ini cukup baik. Apakah Fang Yi setuju? Orang tuaku langsung mengambil uang itu tanpa bertanya padaku. Jadi setelah itu saya juga tidak tahu uang itu kemana. Jadi yang pasti kamu tidak tahu persis bagaimana. Tapi ibu, sebagian besar yang terdengar tetap saja ditabung. Jadi apakah menabung merupakan cara terbaik untuk mengelola uang saku dan juga uang angpau? Sebenarnya dengan menabung semuanya sepertinya kurang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk belajar menggunakan dan mengalokasikan uang. Dalam 1 tahun, uang ini hanya bergerak pada 1 kali itu. Pada saat ini, sebenarnya uang ini merupakan kesempatan terbaik untuk mendidik anak. Kita bisa memberitahu anak-anak bagaimana mengalokasikan uang ini. Kita bisa mengadakan kegiatan yang menyenangkan dengan anak-anak. Misalnya, kita menyiapkan 2 buah celengan. Salah satu celengan disebut memperbanyak uang, yang satu lagi disebut membelanjakan dengan senang. Misalnya kita memiliki lebih dari 6.000 dolar Taiwan. Setengahnya kita letakkan pada memperbanyak uang. Setengahnya kita letakkan pada belanjakan dengan senang. Buat definisi untuk memperbanyak uang. Bagaimana harapan untuk memperbanyak uang? Misalnya, tadi ada orang tua yang berkata dia menabung uang di bank agar ada bunga. Betul. Jadi ini mengajari efek pengembalian keuntungan. Dengan mengambil bahan dari permainan dan keseharian ini bisa membuat pendidikan yang sangat baik mengenai konsep manajemen keuangan. Berikutnya, belanjakan dengan senang. Harus membiarkan anak-anak menguasai cara mengalokasikan dan membelanjakan uang. Karena dalam proses pertumbuhan setiap anak, sebagian besar mereka memiliki barang apapun yang dibelikan orang tua mereka. Setelah dewasa, dia tidak tahu cara mengalokasikan dan membelanjakan uang. Ini karena sejak kecil dia kehilangan kesempatan untuk Saya berlatih. rasa dalam proses berlatih akan meningkatkan banyak keputusan anak terhadap uang. Jadi mari kita lihat sebenarnya bagaimana perbandingan sebagian besar anak dalam aspek perencanaan keuangan. Mari kita lihat. 38% menabung ke rekening sendiri. Berikutnya 25% diambil orang tua, 14% membayar uang sekolah semester berikutnya, 15% membeli barang yang disukai diri sendiri. Kemudian berikutnya mentraktir atau membelikan hadiah untuk orang. Tapi ini sangat sedikit. Intinya bukan bagaimana menggunakannya, tapi proses merencanakan dan membahasnya. Bukan begitu? Benar. Misalnya, sejak kecil kita memberikan sebuah pandangan kepadanya dengan mengatakan 50% saya letakkan pada memperbanyak uang. Bangun minatnya sejak kecil. Dia akan pelan-pelan menumbuhkannya. Jadi tadi ibu bilang 50% diletakkan pada memperbanyak uang, 50% diletakkan dalam membelanjakan dengan senang. Yang merasa bisa menerimanya angka tanda lingkar. Yang merasa tidak, kamu mau membahasnya lagi angka tanda silang. Baik, yang punya pemikiran sendiri beritahu ibu. Saya rasa karena sekarang saya sudah lebih dewasa. Saat kecil ibu selalu mengambil uangku. Seharusnya memberikan lebih banyak padaku. Mengapa hanya 50%? Jadi menurutmu mau berapa persen? 80%. 80% termasuk belanjakan dengan senang, 20% termasuk memperbanyak uang. Baik, Benar. bagaimana dengan pemikiran sini? Karena saya setiap hari membelanjakan uang, maka saya rasa seharusnya menabung lebih banyak. Memiliki pemikiran sendiri permulaan yang sangat baik, bukan Bu? Benar tidak? Benar. Baik, bagaimana Ceswen? Ditabung 100%? 80%. Lalu 20% termasuk belanjakan dengan senang. Benar. Apakah kamu memiliki suatu permintaan terhadap belanjakan dengan senang? Jika mereka memberikan uang kepada kami berarti mempercayai saya. Jadi jangan menanyakan kemana kamu akan menggunakan uang itu, bukan? Benar. Jadi uang kalian antara dibelanjakan atau ditabung. Ibu mendengarkan anak-anak berkata begini agak berbahaya ya. Melihat hal ini, saya rasa sepertinya anak-anak kekurangan pemahaman terhadap apa fungsi uang lainnya. Saya rasa, dalam hal pendidikan keluarga, orang tua bisa memberikan lebih banyak pemahaman. Betul. Mungkin dalam keluarga kita, keuangan agak berlimpah bagi kami. Biarkan dia melihat, ada beberapa keluarga yang kekurangan dalam hal ekonomi atau materi. Dan bahkan tidak bisa makan kenyang. Bisakah murid-murid kita memberikan lebih banyak? Ya. Dalam keluarga, orang tua memberikannya kesempatan untuk memahami bahwa ternyata uang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Hei, yang pernah
menyumbangkan uang angpau untuk donasi angkat tanda lingkar yang tidak pernah angkat tanda silang. Setengah-setengah. Dalam keadaan seperti apa? Dulu ada bencana topan 8 Agustus. Benar. Lalu kelas kursus kami mendonasikan uang. Kemudian saya memasukkan semua uang sakuku. Baik, Cangtung. Setiap bulan orang tuaku mendonasikan uang ke panti asuhan Walien. Kadang-kadang saya juga ikut mendonasikan uang. Oh, mengapa harus dibahas dengan kalian? Hal ini sangat penting. Apakah kalian tahu? Jika uang ini dikumpulkan, dihitung dari 1.540.000 orang anak berusia 11-15 tahun di Taiwan dan berdasarkan $6.000 Taiwan per orang yang rata-rata kalian dapatkan, totalnya ada 10 miliar dolar Taiwan. Bukankah akan sangat sayang jika tidak direncanakan baik-baik dan hanya ditabung dan dibelanjakan? Jadi apakah ibu pernah memiliki pengalaman penggunaan uang yang sulit dilupakan? Karena rancangan kurikulum kita, jadi selama ini kami bekerja sama dengan World Vision. Ya, Dari luar negeri, kami akan mengadopsi anak-anak. Benar, kami Oh. membiayai pendidikan dan kehidupan mereka. Jadi kami juga mendorong anak-anak. Dalam 1 tahun ini kamu mendapatkan begitu banyak uang angpau. Bukankah lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan rasa kasih sayangmu? Mendonasikan uang agar uang ini bisa digunakan di suatu tempat untuk membantu orang lain. Rasanya benar-benar hebat ya. Mereka benar-benar sangat senang, terutama saat saya memberi salinan tanda terimanya untuk diperlihatkan kepada mereka. Mereka merasa bahwa mereka melakukan satu misi yang mustahil. Lihat, sebuah pandangan baru lagi. Jadi, dari Ibu Cisin, pastinya juga pernah melihat anak-anak mendonasikan bantuan secara tetap, bukan? Benar. Saya bicarakan tentang anakku sendiri dulu. Saat anakku berusia 2 tahun, setelah tahun baru saya akan memberikan uang angpaunya dan mengajaknya membeli 100 pon beras untuk didonasikan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan. 100 pon beras. Benar, sekarung besar. Oh, Mengapa harus memberi 100 pon? Itu karena rasa kenyang memberikan perasaan yang menghangatkan pada seseorang, sehingga dia tahu ada banyak anak di berbagai tempat yang seringkali kelaparan. Setiap tahun 100 pon. Jadi, dia mengambil uang senilai 100 pon beras dari celengan membelanjakan dengan senang. jadi memberikan donasi termasuk bagian membelanjakan dengan senang. Benar, biarkan dia Oh. mengetahuinya karena celengan memperbanyak uang adalah agar dia bisa membuat hartanya menjadi banyak. Benar. Membelanjakan dengan senang bukan hanya membuatnya masih bisa menikmati penggunaan uang membelanjakan dengan senang ini, melainkan bisa membantu orang dengan Bagus senang. juga ya. Membantu orang lain yang berasal dari membelanjakan uang dengan senang, kemudian kesenangan itu didapatkan dengan penuh kegembiraan. Biarkan anak-anak tahu dia memiliki kemampuan untuk membantu orang lain. Jadi uang angpau tahun ini harus kita gunakan baik-baik. Baik, kita segera mengikuti kuis kebahagiaan. Kami meminta anak-anak untuk menuliskan bagaimana perencanaan penggunaan angpau tahun ini kelak berdasarkan perbandingan alokasi uang angpau pada tabel bulat yang telah dibagi menjadi 10 bagian. Kelihatannya setiap orang sudah memiliki rencana terhadap uang angpau masing-masing. Baik, mari kita berbagi sedikit mengapa kamu berpikir begitu dan mengapa mau berbuat begitu. Ayo, mulai dari Pin Yuen, Karena jika ditabung, setengahnya ditabung, kelak juga mungkin benar akan ada perlu ya. kemungkinan. Lalu didonasikan, mungkin di kehidupan selanjutnya saat giliran kamu yang menjadi orang tidak mampu, giliran mereka yang berdonasi padamu. Jadi sekarang kamu memberi donasi dengan harapan kelak mendapatkan keberuntungan. Baik, Ibu mengerti. Ibu, apakah Anak begini ini baik? sangat hebat, dia bersedia menabungnya, sangat baik. Dia bersedia membantu orang lain sehingga pantas mendapatkan dorongan. Bagus, Pin Yuen, hebat sekali. Ayo. Baik, ayo, Ibu mau lihat jawaban Pin Yuen. Sangat istimewa. 1, 2, 3, 4. 40%-nya ditabung. Baik, lainnya Lainnya pergi bermain. pergi dengan siapa? Kakak perempuanku. Lalu sisanya diberikan kepada orang Untuk tua. apa ini diberikan kepada orang tua? Apakah untuk mereka gunakan di masa tua atau minta mereka menabungkannya untukmu? Ditabung. Di sebelah sini kurang lebih ada setengahnya yang menabung 55-60%. Jika Oh, diberikan begitu. kepada orang tua juga termasuk untuk ditabung, maka tidak jelas apakah tabungan ini atas namamu atau nama orang tuamu. Hal ini sangat Benar, penting. diberikan kepada orang tua juga untuk ditabung, disimpan sendiri juga untuk ditabung. Mengapa ada 2 kotak? Kadang-kadang membeli barang untuk orang tua. Ini tidak sama. Pemikirannya tidak sama denganku. Iya. Saya rasa secara garis besar dia bersedia menabung setengah dari uangnya. Secara konsep dan mental dia bersedia. Secara Benar. konsep dia juga bersedia melaksanakannya. Bagus juga karena dia memikirkan orang tuanya. Benar. Jadi rasa berbakti dimulai dari sekarang. Cukup bagus. Baik, ayo. Bagaimana dengan Yian? Sungguh rinci, Ibu. Perencanaannya sungguh rinci. Saya menabung 20%-nya. 20% untuk ditabung. 20% itu karena tabungan dulu cukup banyak. Sejak kecil hingga besar selalu menabung 100%. Sekarang bisa membiarkanku membelanjakannya Oh, kan? jadi cukup 20% saja. 10% membeli lensa kontak. Lensa kontak sangat penting.
Kamu benar-benar sangat memperhatikan hal ini. Sudah dipikirkan setiap kotaknya. Alasan saya mengatakan kepada anak-anak sekalian bahwa 50% untuk memperbanyak uang dan 50% untuk membelanjakan dengan senang karena kita merencanakan agar diri sendiri mudah melaksanakannya. Jika kamu merencanakan hal yang terlalu merinci, kelak saat melaksanakannya kamu akan mendapati bahwa dari aspek upaya untuk melaksanakannya tidak akan mudah karena terlalu rinci. Mungkin hal-hal rinci yang kamu perhatikan tidak akan begitu banyak. Jika 50% memperbanyak uang, dari $100 Taiwan kamu menabung $50 Taiwan, dan dari $10.000 Taiwan kamu menabung $50.000 Taiwan kamu memperbanyak uang, dengan begitu akan lebih sederhana bagimu untuk memahami kedua celengan ini, sehingga kamu mudah mengelolanya. Benar. Misalnya, ibu juga berusia semuda kalian. Uang angpau $10.000 Taiwan. Ya. 50% dimasukkan dalam celengan memperbanyak uang dan 50% dimasukkan dalam celengan membelanjakan dengan senang. Ya. 28% disumbangkan, sisanya 22%. Jadi kita masih memiliki lebih dari 70%. Baik, saya mau bertanya kepada orang tua. Jika pembagiannya ada antara memperbanyak uang dan membelanjakan dengan senang, apakah ibu memiliki hal yang dicemaskan tentang membelanjakan dengan senang ini? Iya, salah satu anakku akan menabungnya dengan sangat wajar. Yang satunya lagi sebelum pembagian angpau sudah berpikir saya mau membeli permainan yang sangat menyenangkan. Mungkin sudah tidak cukup untuk dia gunakan lagi. Jadi ibu, jika kita sudah tahu pada membelanjakan dengan senang, anak-anak kita Tidak punya cukup untuk dibelanjakan. benar. Pengeluaran sering melewati batas. Sekarang kamu cemas pengeluarannya melewati batas. Kamu cemas bisa menemaninya berapa lama. Saya akan membiarkan dia membelinya. Lalu saat itu berkata padanya, kamu boleh membeli ini, tapi tidak boleh melebihi anggaran uang angpau. Meskipun sekarang pengeluarannya melewati batas. Dalam membelanjakan dengan senang ini dan melewati harapan kita, tapi dalam prosesnya, dengan pengeluarannya yang terus melewati batas ini, pastinya akan ada saatnya dia merasa takut, bukan? Selain itu juga tidak mungkin Orang menemaninya tua jangan seumur membantu hidup. membiayainya. Jangan membantu membiayainya. Simpan semua uang. Kemudian jika dia ingin menggunakannya saat pergi dan kamu bayar $15.000 Taiwan, dia malah akan berharap kamu mengambil semuanya setiap tahun. Jangan merasa tidak tega dan membayar Pada untuknya. dasarnya karena telah memberikan uang angpau kepadanya, maka biarkan dia memilikinya. Setelah memilikinya, lalu pelajari pengalaman menggunakan uang ini. Baik, tadi kita sudah mendengarkan begitu banyak pembahasan yang sudah berpikir mau membahas dengan orang tua tentang uang angpau tahun ini dan punya rencana sendiri serta berharap orang tua bisa memahaminya. Angkat tanda lingkar. Baik. Oh, masih ada satu orang yang mau memikirkannya. Di antara kalian yang berencana mau mendonasikannya, silahkan angkat tanda lingkar. Hei, ada 6 orang tidak merencanakannya. Lainnya berencana untuk mendonasikannya. Baik, sekarang kita akan bertanya kepada ibu. Tolong berikan petunjuk penting mengenai uang angpau ini. Anak-anak sekalian, ingat untuk meletakkan setengah dari uang angpau kalian tahun ini ke dalam celengan memperbanyak uang. Setengahnya lagi diletakkan dalam celengan membelanjakan dengan senang. Ambil sebagian dari membelanjakan dengan senang untuk membantu anak-anak serta kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan begitu, kalian akan merasa dalam hidup ini bukan hanya diri sendiri yang bisa menikmati uang angpau sendiri, selain itu masih bisa lebih bahagia. Oh, Ibu Sinwei? Saya sangat berharap anak-anak kita sendiri memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan terlebih harus memiliki rasa kasih sayang. Baik, banyak orang sering berkata orang yang bisa bersumbangsi merupakan orang yang paling memiliki berkah. Uang angpau tahun ini jangan dihabiskan begitu saja seperti tahun lalu. Orang tua dapat membahasnya berdua dulu, setelah itu dapat mengajak anak untuk membahasnya bersama-sama. Selain itu juga mulai membangun konsep manajemen keuangan pada keseluruhan rencana ini. Saya yakin uang angpau kita akan menjadi sangat berbeda. Semoga semuanya berbahagia. Terima kasih. 记录生活点滴不马虎，用心。